Lah Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunnah wal, jangan ahli sunnah wal jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Gus Islam Nusantara itu kan firqah sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74 gitu. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak. Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Mbah Mun, sebelum wafat beliau itu nyatet doa, itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Beliau cerita kalau mau ketemu Megawati, terus ketemu Bu Mega di Sabtu. Ahad beliau terbang ke Mekah, terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu hari Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu, doa itu. Yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa ini. Terus uniknya doa itu ditutup min abdikal fakir memun zubair. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja sampai teks itu sekarang masih saya simpan, tulisan tangannya Mbah Mun. Itu dulu diberikan anak dalam. Kalau saya itu menerima wasiat jadi pengurus, jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus PBNU, saya nggak mau, sampai berkali-kali nggak mau. Hanya PBNU tidak kurang akal pakai tangannya Mbah Mun supaya agak maksa saya. Karena saya memang dari dulu nggak punya rencana jadi orang besar, biasa aja, kayak jenengan itu kan enak. Mau ngopi santai, mau melarat ya pantas, mau keliru ya pantas karena ada kiai itu, jadi enak lah. Jadi kiai itu kan tidak enak. Nak ramangan yo lesu tapi nak keliru disalahno wong akeh. Lah sampean nak salah dimaklumi. Jadi enak, pokoknya masyarakat awam itu enak. Terus jadi kiai ruginya gini, misalnya saya orang alim alama, ada pengumuman Gus Pak masuk surga. Nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para penggemarnya. Memang aturannya. jadi rugi sebetulnya. Karena memang aturannya gitu, para wali, para orang alim ini kan dapat masuk surga. Tapi pengumuman kedua itu dan itu nggak ada syaratnya, pas para penggemar itu nggak ada syarat. Siapa saja bisa. Makanya terus banyak orang jalan pintas, nggak mau alim sendiri ya, penggemar Gus Pak aja. Itu sebetulnya oportunis, itu orang nakalan lah kira-kira gitu. Terus akhirnya saya ditimbali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Suriah. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Suriahnya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga. Bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam, dari partai macam-macam, termasuk partai PDI. Terus ketika tak tanya kenapa ya, sing iso jogo Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting, kata beliau. Ojo sampai Indonesia itu dosa paten pinaten. Carane ya aku kudu rukun mbek Megawati dan mewakili kaum religius dan nasional. Kalau paten pinaten repot kayak Mesir, Syria. Jadi fikihnya Mbah Mun itu jangan dilihat misalnya seorang kiai ketemu megang, enggak. Lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai. Kenapa? Indonesia. Saya termasuk santri yang akhirnya mencari-cari argumentasi itu. Singkat cerita, saya nyari itu di khazanah-khazanah kitab dan ketemu, yaitu Rasulullah pernah berdamai dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu tokoh kafir Quraisy yang bisa mengendalikan Quraisy. Sekali dia komando perang maka perang. Padahal posisi Nabi sudah di Hudaybiyah, kira-kira 25 kilo dari Mekah. Itu kalau perang pasti banyak korbannya.
Dan itu semua perjanjian merugikan Nabi, tapi diterima saja asal tidak terjadi saling bunuh, saling chaos, saling kolab. Itu yang ditiru Mbah Mun. Tapi sekarang orang enggak, kadang pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti salah. Yang dilupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita, karena ini juga umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, inginnya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diceritakan Sarah Hikam, kitab paling terkenal di kalangan pesantren, kitab Hikam. Dan cerita itu benar menurut saya. Ini cerita yang versi kitab Hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut, terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah, mereka makan rezeki engkau tapi tidak mengindahkan aturan engkau, mereka pezina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana, bunuh saja, mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau tapi tidak mengindahkan perintah engkau. Sampai sekian bentuk maksiat, Ibrahim usulnya bunuh saja, habisi saja. Lama-lama suatu saat, ini cerita yang di Sarah Hikam, Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Yang terkenal dalam riwayat memang yang disembelih itu siapa? Ismail. Meskipun ada perdebatan ulama apa Ismail apa Ishak, tapi kita milih yang Ismail saja. Umumnya orang meyakini itu siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu kagetnya bukan main, ngetek. Ya Allah, yang benar saja. Ini samratu fuadi, ini buah hati saya. Kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah, Ibrahim, kamu ingat gak? Ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh ya Allah. Kata Allah, aku itu ya gelo, itu sing gawe aku enak wae usul kon motan mateni. Kon saiki anakmu sing gawe aku. Takon mateni ki keberatan. Nangis Nabi Ibrahim. Ini pelajaran bagi kita. Kowe nek ora misale nyuwun sewu cah wedok nganggo sepeda motor luwanan sebuwan, anake sapa luput suwuk. Tapi nek jelingno, oh niku ponakane jenengan pas ya. Mesti gitu. Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu bukan karena maksiat, plus orang itu tidak warga kita. Gayanya saja kamu tegas, sebetulnya enggak juga. Gitu. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor, kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kali itu anak kamu, mesti tunggu ya, mungkin buatan konangan. Nah, sama. Ini masalah Rasulullah. Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hitam, semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak faham takfiri, faham yang mengkafirkan orang lain. Karena ibaratnya faham takfir itu enggak rasional, secara fikih enggak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau keluar dari area kemukminan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi lo diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Mengislamkan orang. Makanya aliran-aliran ekstrim sidik-sidik ngafirkan orang itu satu mesti goblok dulu mesti. Dua mesti nggak tahu ngaji. Tiga terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pasan. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cawe wedok yang kuatokan cekak sepedaan motor buwanter. Bareng mbok pisoi jebule wong ayu banget seneng kowe. Kira-kira masih misoi ndak gitu. Itu mesti atau gini, kamu benci sama orang yang nyulayani janji. Zaid tidak janji sama kamu mesti marah. Janjian kok gak rene gini-gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani nggak ngumpat-ngumpat Zaid meskipun nyulayani janji?
Zaid itu orang yang memberi utangan kamu 10 juta, terus janjian nyulaini janji, bisa enggak kamu bentak Zaid? Terus gak ditagih seweneng. Artinya ketika kamu disulaini janji marah itu mesti gini, sudah nyulaini janji plus tidak berjasa. Nah ini yang kita dapat kearifan dari Nabi wa Ibrahim. Saat kita enak saja usul orang maksiat dibunuh, dimatikan oleh Allah, itu plus mereka kebetulan tidak anak kita. Coba andaikan zaman di alam malakut Ibrahim tahu yang nakal itu anaknya, apa kira-kira usul demikian? Nah makanya ini jaga kearifan kita, bahwa bayangkan orang lain itu keluarga kita. Makanya kearifan dari bapak saya, bapak itu senangnya kancanan orang macam-macam, masuk musim bulet-bulet. Terus setiap saya tanya, kenapa Pak? Sing gelem dadi ngono iku ya sapa? Jawabannya gitu. Karena itu kearifan. Sing gelem dadi ngono iku santrinya bapak dulu yang bulet ya banyak. Iya itu bengkel, nara gelem dadani barang rusak ya rasa jadi apa? Iya. Makanya saya ini keterusan, saya termasuk jenis kiai yang nggak tegas. Tapi karena kearifan, kiai yang terlalu tegas itu biasanya dapati arif. Ya tadi, bayangkan itu anak kamu, kepengen ngaji malah diboyong. Cara itu anakmu, Pak Yai memberi kepengen didadani malah jiran. Jadi ini pelajaran bagi kita. Jadi coba khazanah-khazanah itu jangan sampai hilang. Memang ada banyak riwayat tentang Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Sebagian kitab meriwayatkan bahwa Ibrahim itu saking senangnya sama Allah, ditanya Ibrahim, andaikan kamu punya sapi sekian, kamu korbankan untuk saya enggak? Iya ya Allah, untuk taqarrub ilaika. Kurban itu maknanya satu prosesi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mana ada terima sapi unta, nak jenengan nyuwun anak kula mau tak korban. Terus dites tenan disuruh nyembelih apa? Ismail. Tapi saya lebih cocok sama riwayat yang diterangkan di Syarah Kitab Hikam tadi. Jadi beliau mengalami kasaf, diangkat. Kasaf itu satu kemampuan untuk melihat alam gaib. Kemudian dipertontonkan Allah alam malakut. Terus Ibrahim main usul supaya orang-orang itu dihabisi. Suatu saat itu tadi diingatkan Allah, coba anak kamu sembelih. Lu gimana ya Allah, ini samratu fuadi buat saya. Terus kata Allah, ketika kamu usul langsung tak turuti, kok saya usul kamu pikir-pikir katanya. Tapi ini anak saya, lah memang saya bunuh itu hamba siapa, itu juga hamba saya kata Allah. Nah semenjak itu Ibrahim jadi halim. Ibna Ibrahim ala halimun awwahumunib. Semenjak itu dia jadi halim, beliau jadi halim. Halim itu mudah memaafkan. Dulu enggak ya, agak-agak temperamental. Makanya dalam tafsir diterangkan ketika Ibrahim ekstrim memakai beberapa berhala itu di Quran dijelaskan sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Fatan itu anak muda, jadi gejolaknya masih kuat sehingga frontal. Tapi ketika Ibrahim sepuh itu semua proses dakwahnya itu halus. Ya kira-kira mirip Wali Songo. Tapi itu bahasa yang salah ya, Wali Songo yang mirip Nabi Ibrahim nanti. Makanya yang benar itu madzhab ahli sunnah wal jamaah. Islam Nusantara itu nama lain yang ingin ikut ahli sunnah wal. Jangan ahli sunnah wal jamaah sekarang ikut Islam Nusantara, itu kacau nanti secara. Sering saya ditanya, Gus Islam Nusantara itu kan firqah sudah 73 ditambah Islam Nusantara 74. Ya kacau kalau seperti itu ya enggak. Islam Nusantara itu ya maknanya ya karena kita punya kultur, punya budaya, dan budaya itu budaya Indonesia. Tentu misalnya orang Arab pakai jubah, itu ya sunnah, kita yakini sunnah. Tapi orang Indonesia ya sudah cukup pakai hem, itu juga sudah sunnah. Jangan kayak orang Madura, karena kalau yang jubahan kiai ke Arab Saudi, supir taksi dicium, tukang angkot dicium, karena semuanya pakai apa? Jubah. Itu guyonannya orang Madura kan? Setelah di sana jubah loh, itu pakaian nasionalnya orang Arab. Oh iya iya. Makanya kalau melihat film Arab itu bingung, karena yang soleh sama penjahat sama-sama macaknya seperti itu. Kalau film Indonesia kan gampang, yang preman tatonan pakai celana jeans sobek-sobek, yang kiai pakai koko, kan enak. Ini yang soleh, ini enggak. Kalau film Arab bingung kan? Makanya kalau orang abang kan lihat film Gus sing Abu Jaldi karena karena itu film Arab repot, film Arab itu. Dan lucunya orang-orang Arab itu meskipun fasik itu kalau sumpah ya bilang wallahi. Itu yang sering haji, sering umrah kan tahu, orang Arab kalau marah siapapun ya bilang apa? Wallahi.
Nah itu maksudnya Nusantara. Tentu kita tetap yakin pakai jubah itu sunat, pakai seperti itu sunat. Tapi nggak usah berlebihan, terus harus seperti itu. Karena kewajiban kita yang penting adalah satrul aurat nutupi aurat. Meskipun dengan cara negara masing-masing ini kemudian oleh kiai kadang diistilahkan apa Islam Nusantara. Sama lihat kan ulama-ulama Turki ya pakai turbus, pakai peci, yang ulama Rusia ya pakai baju khas Rusia. Ya semuanya pakai khas daerah masing-masing dan itu enggak masalah. Karena kata Allah wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa kaum. Semua rasul itu punya tradisi sesuai tradisi kaumnya masing-masing. Tentu tradisi yang positif. Jadi enggak perlu diperdebatkan. Tapi tetap saya ingin berkeyakinan bahwa pakai jubah itu ya sunat, pakai hem ya sunat, pakai pakaian ala Indonesia yang santun itu juga apa? Sunat. Karena sakofah itu satu tradisi. Nah, bayangkan kalau tradisi itu terjadi di perdamaian, kayak tadi Tepo Seliro. Sebelum ada Menteri Pertahanan, sebelum ada Menko Polhukam, sebelum ada polisi, orang Indonesia itu, misalnya dulu di sini ada Bandar Usam, ada orang-orang sepuh. Itu saya ngapain nom-nom tukaran rebutan warisan di sini, sungkan sing sepuh. Jadi tanpa ada polisi ini sudah ada kearifan yang bisa mengendalikan orang tidak rebutan warisan, tidak konflik. Sekarang enggak, ambil dulur konflik yang pengadilan. Banyak enggak orang konflik harta warisan sampai ke pengadilan? Kadang. Artinya apa? Ketika ada lembaga peradilan justru kita kehilangan kearifan. Makanya ngaji di sini saya mau minta sekali tradisi-tradisi kearifan kita hidupkan lagi. Ini yang terakhir saya cerita sujud. Terus orang terlatih tanggung jawab sendiri. Rasulullah itu betul bisa nyafaati. Itu semua ulama ijma Rasulullah bisa mensyafaati. Tapi ketika anak dalam, kalau mungkin bahasa sekarang itu pembantu, anak dalam lah kalau dalam bahasa pesantren, itu ditanya, engkau mau nikah, engkau mau boyong, kamu minta saya apa? Ya Rasulullah saya kasih waktu 3 hari untuk menentukan saya minta apa. Setelah 3 hari, anak itu ketemu Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah, saya minta supaya jadi temanmu di surga. Nabi tanyanya unik, kamu diwarai orang apa karena kamu sendiri?